Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba membuka surat pertanyaan yang bisa saya jawab insya Allah, yang tidak bisa saya PR-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat 5 waktu kan dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Lalu sebelum Isra Mi'raj ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat? Jika ada, sholat seperti apa? Baik, saya akan mencoba menjawab. Sholat 5 waktu kan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Ya. Lalu sebelum Isra Mi'raj, ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ibadah apa? Di dalam riwayat, Rasulullah SAW sering bertahanus, menyendiri di Gua Hira. Dan dalam riwayat itu dikatakan beliau melaksanakan ibadah. Ibadahnya diantaranya adalah dengan bertafakkur. Tafakkur sa'atan khairun min ibadati sittina sana. Atau fi riwayatin ukhra sab'ina sana. Bahwasanya tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, ibadah 70 tahun atau lebih. Ini artinya bertafakkur. Artinya bertafakkur itu berfikir, mentafakuri, mentadaburi alam ini, ciptaan ini, sehingga menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad melaksanakan sholat? Ya, melaksanakan sholat. Mana buktinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahabu sholat, sholatu Daud, ahabu siyam, siyamu Daud. Rasul pernah bersabda, sholat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholatnya Nabi Daud. Dan puasa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasanya Nabi Daud. Kemudian di dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bagaimana sholat Daud dan bagaimana puasanya Nabi Daud. Bahwa sholatnya Nabi Daud itu adalah dilakukan di tengah malam, di sepertiga malam, dan beliau itu tidur terlebih dahulu, sepertiga malam itu bangun, kemudian 1/6 malam itu tidur lagi. Artinya ini sholat sunnah berarti ya. Sholat sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sholat malam atau sholat tahajud, qiyamul lail. Nah, itu diantara dalil yang mengatakan bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan sholat dan juga melaksanakan puasa. Mana buktinya? Tadi sabda Rasul. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum, sebelum kalian, umat sebelum kalian, berarti umat sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masuk terhadap pertanyaan tadi. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, kan setiap kita mendapat kesakitan dosa kita sedang digugurkan. Nah, kalau jerawatan juga dosana diampuni tidak? Dan sok kadang nyut-nyutan. Jerawatan dicoo merenya. Lah dicoo bisa ngelobaan. Bentuk apapun musibah, bentuk apapun ujian dan cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada kita semua, kalau itu musibah dan cobaan, maka insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi itu juga ujian dan cobaannya ya bertingkat.
Kalau misalnya di sini kalau jerawatan berarti dosana sejerawatan gitu. Dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil. Karena kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Akan tetapi ketika kita bersalah dan berdosa, jangan lupa kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak disebut dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus, dan tidak disebut dosa besar apabila disertai dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi